terakhir kita di podcast SAI Indonesia Hari Kartini Series, yaitu wanita yang cukup sibuk, yang kalau bisa satu hari ada 25 jam. Ibu yang satu ini memang sibuk sekali dengan pekerjaan sehari-harinya, tetapi di tengah kesibukan keseharian di dalam kantornya, Ibu Angela Basirun juga memiliki visi sosial. Selamat datang Ibu Angela Basirun, terima kasih sudah hadir di acara podcast SAI Indonesia. Senang sekali Ibu di tengah kesibukannya bisa hadir di sini untuk berbagi pengalaman dengan kita, dengan para penonton di sini. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ibu kan begitu sibuknya menjadi salah satu board of director PT Wisma Nusantara, tetapi Ibu juga masih menyempatkan untuk melakukan kegiatan sosial yang saya pikir ini cukup juga membantu mensukseskan program vaksinasi dari pemerintah. Nah, kenapa Bu, ada alasan apa sehingga Ibu juga mau melakukan ini, kegiatan sosial, menjadi ketua pelaksana vaksin yang kita kenal dengan Sentra Vaksinasi Serviam? Mungkin Ibu bisa cerita sedikit, Bu. Terima kasih Pak Sam. Jadi Sentra Vaksinasi Serviam ini merupakan perwujudan dari kerjasama komunitas, termasuk alumni. Jadi ada alumni, ada orang tua murid, dan juga masih ada adik-adik yang masih sekolah di sekolah-sekolah Serviam. Di mana ada 3 sekolah, Santa Maria, Santa Teresia, dan Santa Ursula. Ketiga-tiganya di bawah asuhan dari suster-suster Ursulin. Nah, sejak kecil Ursulin itu mempunyai semboyan, Serviam. Jadi saya mengabdi. Mungkin kalau sehari-hari anak-anak Serviam tidak kelihatan nyatanya, kecuali mungkin kalau di kantor mungkin menjadi salah satu leader di departemen apa, mungkin kelihatannya begitu. Tapi kalau kita sedang dalam kesusahan, terutama kita lihat orang-orang di sekitar kita di masa pandemi ini, jadi mungkin timbul satu keinginan dari kita bersama, ayo kita berbuat sesuatu untuk negara kita. Jadi kami tidak kerja sendiri. Jadi presidium ini tidak kerja sendiri. Presidium itu ada dari ketua dari Santa Teresia, Santa Maria, dan Santa Ursula. Tapi kami disupport penuh oleh teman-teman dari ketiga sekolah. Terakhir kami juga mendapat support dari Ursula Bumi Serpong Damai. Jadi bersama-sama kami berempat, dan juga kami mendapat support yang banyak sekali dari para suster yang memperbolehkan kami untuk menggelar vaksinasi ini di Sekolah Santa Ursula Pos. Belakangan karena sekolah sudah mulai buka, kami dipinjamkan Aula Yohanes Paroki Katedral dari Romo Hani. Jadi kami sangat berterima kasih kepada para suster Ursulin dan juga Romo Hani. Dan kegiatan ini tidak dapat juga berjalan tanpa bantuan dari para relawan yang betul-betul secara materi, secara moral, dan juga daripada donatur semuanya. Jadi karena kita disupport oleh suatu kekuatan yang besar, maka jadilah Sentra Vaksinasi Serviam ini, Pak. Kira-kira berapa lama, Bu, persiapan untuk membentuk tim? Kalau saya boleh cerita, itu dalam hitungan minggu. Wow. Ya, dalam hitungan minggu. Saya kebetulan dikontak oleh Pak Timo dari Santa Teresia. Dia tanya, yuk kita sama-sama yuk bikin acara Sentra Vaksinasi Serviam ini. Nah, lalu saya bilang saya akan cari
mohon izin dari salah satu suster dulu. Jadi saya bicara dengan Suster Mukti dan Suster Edith dari Santa Ursula Pos, dan ternyata para suster mensupport. Idenya memang waktu itu pertama kali tercetus Santa Ursula, Santa Tresia, dan Santa Maria. Jadi kalau nggak salah itu tanggal 28 Februari 2021. Jadi teman-teman dari Santa Tresia itu datang ke Ursula, kita mau cari nih tempat mana nih yang paling cocok untuk dibuat sentra vaksinasi Serviam. Nah, selain kita semua yang melihat tempat, juga puskesmas. Kita berinduk pada puskesmas Sawah Besar. Jadi dokter-dokter dan juga para petugas dari puskesmas Sawah Besar datang meninjau ke sekolah. Dan kelihatannya memang Santa Ursula yang paling cocok karena tidak ada tangga. Kalau di Santa Tresia katanya ada tangga kan, harus naik tangga. Santa Maria juga masuk ke dalam. Akhirnya dipilihlah sekolah Santa Ursula. Itu 28 Februari dan tanggal 20 Maret 2021 kami memulai kegiatan kami. Jadi hanya sebulan tetapi Ibu bisa mengelola semua tim panitia dengan baik ya Bu ya. Nah, kalau mengumpulkan tim panitia sendiri gimana caranya Bu? Apakah memang melalui pertemanan atau dari mulut ke mulut? Iya. Yang paling pertama karena ketiga sekolah ini kan sudah mempunyai ikatan alumni. Jadi ada ikatan alumni Sekolah Santa Maria, Ikatan Alumni Sekolah Santa Tresia, dan Ikatan Alumni Santa Ursula. Sebenarnya yang paling tua dari ketiga ini, Ikatan Alumni adalah Santa Ursula. Kita itu dari 2010, tanggal 19 Mei berdirinya. Nah, dari mulut ke mulut, dari teman-teman dari alumni ini, tercetuslah. Jadi beberapa seksi tinggal diisi kan, beberapa seksi. Nah, kebetulan Nakes itu tenaga kesehatan, terus relawan RNN-nya, relawan non-nakes itu dari mulut ke mulut, dari teman-teman dibikin formulir, diedarkan, dan itu antusias banget. Jadi berapa Bu tim? Jadi berapa kalau jumlahnya, saya ya tenaga mediknya tuh sekitar 95 dokter, 23 dokter gigi, 43 apoteker, 25 koas, 12 perawat, dan ada 14 orang mahasiswa yang preklinik. Kalau non nakesnya dari Serviam pertama sampai terakhir hari ini itu lebih dari 400 orang dan panitianya 80 orang Pak. Wow. Iya. Cukup banyak ya Bu ya. Dan juga jadi banyaknya begini Pak. Jadi orang tua, murid, ada kan anak-anaknya yang sekolah di situ, orang tua muridnya bantu. Terus yang istrinya sekolah di Ursula atau di Tresia atau Santa Maria, suaminya bantu. Jadi itu ya dengan menggalang komunitas ini yang membuat sentra vaksinasi Serviam ini bisa berhasil. Betul. Ya. Nah, saya sempat juga dengar ada istilah bis keliling atau mobil keliling ya. Jadi tidak hanya nunggu bola di aula Ursula, tetapi Ibu juga mengadakan menjemput bola ya. Jadi memakai bis keliling. Nah, itu bisa ceritakan. Betul. Jadi pada waktu kita berpikir mengenai mobil keliling ini, sebetulnya idenya tuh dari teman saya dari Tresia, saudari Swida, yang kebetulan ide ini saya lontarkan di rumah. Kebetulan suami saya Bingki, ayo kita bikin, dia bilang. Kebetulan Bingki senang mobil VW. Ya, jadi bekerja sama dengan VW Club, Volkswagen Club Indonesia, teman-temannya Bingki. Jadi kita wujudkan pembicaraan saya dengan Swida. Dan pada tanggal 3 Agustus 2021 kita memulai vaksin keliling ini dengan pemberkatan oleh Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Uskup. Jadi mulai hari itu, tapi dengan kegiatan ini berjalan, jadi kita nggak menjemput bola, terutama ke daerah-daerah yang
orang-orangnya tidak bisa datang ke Jakarta. Misalnya dia di pinggiran-pinggiran, ke kantong-kantong masyarakat di sana. Akhirnya kita merambah ke makin jauh ke Bekasi, terus akhirnya ke Jawa Tengah, ke daerah khusus ibu kota Yogyakarta, Klaten, semua itu. Terakhir lalu kita ke Sampit. Kita ke Sampit baru pulang. Kemarin tim vaksinasi kelilingnya baru sampai kembali di sini, di Sampit dan kota Waringin Timur kita di sana. Dan ada planning setelah Lebaran ini kita akan mengadakan vaksinasi di NTT, di Flores, Pak. Oke. Iya. Ada berapa bis Ibu yang di? Mula-mula pada waktu bulan Agustus itu masih utuh tuh 7 VW Volkswagen plus 1 ambulans pinjaman dari PT Garuda Mataram. Kita juga banyak terima kasih untuk Garuda Mataram yang selalu meminjamkan ambulansnya. Tetapi belakangan ini kan banyak yang sudah mulai kerja ya Pak ya, sudah mulai kerja, didukung juga oleh, dan karena jalannya kebanyakan jelek, jadi didukung juga oleh Jeep. Kami juga banyak bantuan pada waktu ke Jawa Tengah, Volkswagen yang ada di Jawa Tengah. Komunitas Volkswagen. Komunitas Volkswagen Jawa Tengah. Itu jadi seru banget. Jadi seru ya. Nah, kalau ngelihat, jadi dari tahun 2021 sampai 2022 ini ya, kurang lebih setahun ini ada kendala atau mungkin suka dukanya menjadi ketua pelaksana sentra vaksinasi Serviam ini, Bu? Kalau kendalanya itu tidak juga gampang mengelola atau memanage teman-teman dari 3 atau 4 sekolah. Karena kita mempunyai karakter yang sedikit berbeda. Tetapi lama-kelamaan akhirnya kita terbiasa sih Pak. Jadi terbiasa dengan teman-teman. Malahan terakhir waktu mau berpisah kelihatannya banyak yang sedih gitu, banyak yang sedih. Jadi ada satu rasa kekerabatan, rasa persatuan yang sudah mulai terjalin karena selama setahun kita selalu bersama-sama. Itu kendala. Kalau kendala yang lain rasanya hampir tidak ada. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang begitu banyak yang selalu membantu kami, termasuk juga Departemen Kesehatan, Bapak Budi, lalu juga suku dinas yang di Jakarta Pusat, lalu Puskesmas Sawah Besar, juga tim dari Dinkes, itu benar-benar membantu kita, Pak. Membantu sekali. Setelah setahun ini, apakah Ibu memberikan laporan ke government atau ke menteri? Mungkin Ibu bisa share apa yang Ibu laporkan dari jumlah kita laporkan vaksin kepada Bapak Menteri Kesehatan, juga ke beberapa tempat. Kita banyak Pak yang kita laporkan, antara lain bahwa penggagasnya siapa, 3 sekolah plus 4 yang terakhir Ursula BSD. Lalu kapan saja? Jadi kita tuh tadinya tuh hanya mau sebentar sebenarnya Pak, hanya mau 1 bulan atau 2 bulan. Akhirnya lama-lama Pak, perpanjang lagi, akhirnya 1 tahun. Itu dari SVS yang pertama tuh 20 Maret sampai 10 Juni 2021. SVS kedua diperpanjang 11 Juni sampai 3 Juli 2021. SVS yang ketiga 26 Juli sampai 23 Desember 2021. Lalu SVS yang terakhir ini 24 Desember 2021 sampai dengan 19 Maret 2022. Di mana saja? Di Santa Ursula Pos, di Aula Yohanes Katedral, di kampus Santa Ursula BSD, lalu SVS Vaksin Keliling bekerja sama dengan Pemprov DKI dan pemerintah Kota Tangsel, Tangerang Selatan, SVS Fakel di wilayah Cakung, Bantar Gebang, dan Cipayung Cilangkap nanti hari Minggu ini. Lalu SVS Fakel di wilayah Jawa Tengah, Banaran,
Magelang, Klaten, dan Wonogiri, SWS Fakel di wilayah daerah khusus ibu kota, Cangkringan, dan Moyudan, Sleman, SWS Fakel di wilayah NTT, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT. Lalu yang terakhir kemarin tuh SVS Fakel di wilayah Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur di Kalimantan Tengah. Jadi jumlah orang yang sudah divaksin berapa? Sekitar 420.000 sekian, Pak. 420.000. Iya, sekian. Kalau dari umur lebih banyak yang lebih tua atau lansia. Lansia. Jadi yang pertama lansia, lalu tokoh agama, tenaga pendidik, lalu usia 50 tahun kalau nggak salah waktu itu ya, usia 18 tahun, 12 tahun, adik-adik bocil, bocah kecil 6 sampai 11, difabel. Kita juga difabel, yatim piatu dan kaum marginal, WNA yang memiliki kitas. Kita itu pernah kerja di Fabel itu dengan LDD, juga dari NU, dari NU. Ya. Jadi 420.000 dari semua golongan ya. Iya betul, dari semua golongan. Iya. Ya Ibu, mungkin harapannya Ibu setelah ada vaksin ini atau Ibu sudah menjadi salah satu pencetus atau ketua pelaksana sentral vaksinasi Serviam ini, apa sih harapannya? Apakah Indonesia bisa bangkit lagi, bisa kembali lagi normal seperti dulu? Mungkin Ibu bisa sampaikan. Indonesia sehat cepat terwujud, ya, cepat terwujud sehingga perekonomian kita mulai giat kembali dan masyarakat dapat hidup tentram, damai dan sejahtera. Itu Pak. Oke. Terima kasih Bu Angela atas sharingnya yang sangat bermanfaat, sungguh inspiratif bagi kami semua, karena di tengah kesibukan Ibu yang harus menjalankan perusahaan juga masih bisa memberikan kegiatan sosialnya untuk kepentingan yang lebih besar lagi, yaitu Indonesia menjadi Indonesia yang sehat. Demikian podcast seri Kartini. Terima kasih sudah menonton video podcast SI Indonesia. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi Bu. Ya, Bu Angela ya. Mungkin di lain waktu, mungkin di tema atau di topik yang berbeda. Saya sedikit ada kenang-kenangan buat Ibu Angela sebagai bintang tamu kami. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian podcast spesial Hari Kartini. Semoga bermanfaat bagi para calon pemimpin. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Salam calon pemimpin.